Tabligh bukanlah istilah lain dari membungkam mulut, memenangkan perdebatan, ataupun mempermalukan orang yang ditablighi. Hal-hal tersebut tidak ada kaitannya sedikit pun dengan tabligh. Begitu juga, tabligh bukanlah ajang untuk memperlihatkan kedalaman ilmu kita. Maksud tabligh adalah merubah hati orang lain. Perubahan hati akan bisa dilakukan jika kalbu orang yang bertabligh sudah mengalami perubahan. Jika botol saya ini kosong, saya tidak akan bisa menuangkan air dari botol ini ke dalam gelas. Coba perhatikan, kita mengenal figur para khalifah yang merupakan teladan terbaik bagi kita. Para khalifah biasa mengadakan majelis-majelis tabligh, menjawab berbagai pertanyaan. Anda pasti pernah menyaksikan ketika para khalifah bertabligh tidak lantas menghujani lawan bicara dengan peluru dalil-dalil. Para khalifah selalu berusaha untuk menjawab segala pertanyaan dengan disertai dalil-dalil dan contoh yang mudah diterima akal. Jika untuk mendukung pemaparannya diperlukan suatu referensi, lalu mereka sampaikan. Jika Anda menyampaikan sesuatu yang mudah dicerna oleh orang yang kita tablighi, apakah 2, 3, atau 4 kalimat saja, lalu diiringi dengan doa, bukannya malah menodong mereka dengan mengatakan, tolong fikirkan dan renungkan apa jawabannya. Silahkan tanyakan ke ustadz kamu atau pendeta kamu. Intinya, jika Anda bersikap seperti itu kepada lawan bicara, seolah-olah kita sedang mengganggunya. Berarti Anda tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk merenungkannya. Jika majelis-majelis tabligh para khalifah kita yang berlangsung 2 atau 3 jam saja bisa berhasil tanpa menyampaikan rujukan yang sulit dan pelik, maka kita pun harus mengikuti teladan tersebut. Sampaikanlah sesuatu yang simpel dan mudah dicerna. Namun perlu diperhatikan bahwa sebelum menyampaikan hal-hal yang simpel tersebut, berapa kali para khalifah kita sujud di hadapan Allah Ta'ala? Bagaimana beliau-beliau mensucikan hati terlebih dahulu? Betapa banyaknya doa yang dipanjatkan oleh beliau-beliau untuk orang-orang yang hadir dalam majelis tabligh tersebut. Para khalifah menyampaikan pemaparan yang sederhana dan mudah dicerna oleh akal, sehingga memberikan pengaruh yang besar kepada para pendengarnya. Karena saat ini, dunia tidaklah siap untuk mendengarkan perkara-perkara keagamaan. Mereka sudah merasa bosan dengan agama. Jika orang-orang yang sudah bosan dan mau datang ke tempat kita sesekali waktu, atau kita berkunjung ke tempat mereka, lalu kita malah menyampaikan dalil-dalil dan rujukannya yang pelik kepada mereka lalu berdebat. Dengan berbuat seperti itu, seolah-olah orang yang sejak semula sudah terjauh dari agama, malah lebih kita dorong untuk lebih jauh lagi dari agama. Untuk itu, simaklah majelis-majelis tabligh para khalifah dan renungkanlah bagaimana khalifah kita bertabligh. Dengarkanlah rekaman acara soal jawab para khalifah di MTA, lalu evaluasi diri sendiri dan ambillah pelajaran darinya bagaimana cara beliau-beliau bertabligh. Jika kita mencontoh gaya dan cara beliau-beliau dalam bertabligh, maka kita pun akan berhasil. Namun jika kita malah terjerumus di dalam debat kusir, entahlah. Coba perhatikan, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mendapatkan ilham. Tahun lalu pun pernah saya sampaikan hal ini. Akan saya ulangi lagi. Allah Ta'ala telah menurunkan ilham kepada beliau alaihissalam, berfirman, Aku akan sampaikan tabligh engkau sampai ke pelosok-pelosok dunia.
Ilham ini merupakan petunjuk bagi kita dalam bertabligh. Ada dua kata yang harus direnungkan dari ilham ini. Pertama adalah kata aku. Siapa yang akan bertabligh? Aku, yakni Allah Ta'ala. Tidak difirmankan bahwa para mubaligh atau para murabbilah yang akan menyampaikan tabligh engkau. Tidak juga para da'i. Allah Ta'ala berfirman, yang akan melakukan pekerjaan ini adalah aku. Jika kita ingin menjadi da'i ilallah dan bertabligh, pertama-tama kita harus memasukkan diri kita ke dalam kata aku terlebih dahulu. Jika dari sisi perkataan, perbuatan, dan perilaku kita tidak berhasil untuk masuk ke dalam kata aku, meskipun Anda mahir berpidato, bisa membungkam mulut orang lain, bisa mematahkan dalil orang lain, namun Anda tidak akan dapat mentransfer penyampaian Anda ke dalam hati orang yang kita tablighi. Karena pelaku tabligh itu adalah aku, yakni Allah Ta'ala, atau orang yang berhasil memasukkan dirinya ke dalam wujud Tuhan. Untuk itu, yang paling utama dan perlu diingat oleh para da'i kita adalah, apakah Anda telah berhasil memasukkan diri Anda ke dalam kata aku tadi, ataukah tidak? Atau sekurang-kurangnya apakah Anda tengah berupaya untuk masuk ke dalam kata aku, ataukah tidak? Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah kalimat tabligh engkau. Teri tabligh. Engkau di sini tertuju kepada siapa? Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pasca kewafatan Hadrat Masih Maud alaihissalam, lalu kepada para khalifah penerus Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni aku telah menerima tanggung jawab untuk menyampaikan tabligh yang telah diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para khalifahnya. Pada kalimat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa jika kita menyampaikan dalil-dalil atau jika kita menerangkan sesuatu yang telah diajarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para khalifah beliau, maka ilham tersebut mengatakan bahwa aku akan menolongmu. Namun jika kita meninggalkan dalil-dalil tafsir dari Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah beliau, lalu mengada-adakan dari diri sendiri dengan mengatakan bahwa saya telah menemukan poin ini. Jika poin yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para khalifah dianggap tidak sesuai, apalah artinya poin temuannya itu? Allah Ta'ala tidak menjamin penyampaian poin temuannya itu, dan Allah Ta'ala tidak berjanji untuk menyampaikan poin tersebut. Yang Tuhan janjikan adalah untuk menyampaikan tabligh engkau, yakni tabligh Masih Maud alaihissalam. Karena kita dituntut untuk menyampaikan dalil-dalil, pandangan, tafsir, dan contoh-contoh yang telah diajarkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya kepada dunia, karena dengan begitu Tuhan akan menolong kita. Begitu juga wajib bagi kita untuk membiasakan membaca buku-buku karya Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah, supaya kita tahu apa pandangan beliau alaihissalam berkenaan dengan hal ini, atau apa penjelasan para khalifah berkenaan dengan hal ini, apa contoh yang disampaikan oleh beliau-beliau untuk mendukung poin tersebut. Jika kita sendiri tidak tahu bagaimana pandangan Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para khalifah berkenaan dengan hal tersebut, lantas apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain? Seperti contoh botol ini, jika di dalam botol saya ini tidak ada air, maka apa yang bisa saya masukkan ke dalam gelas orang lain? Untuk itu, saya sampaikan dengan penuh penyesalan bahwa masih banyak di antara para da'i kita yang tidak membiasakan membaca buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dengan beralasan, kami tidak punya waktu. Inilah penyebab terbesar luputnya keberkatan di dalam tabligh kita. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk menyampaikannya, sesuatu yang telah Tuhan jamin keberhasilannya, justru malah kita luput darinya. Kita tidak menaruh perhatian akan hal itu. Itulah sekilas yang ingin saya sampaikan. Dengan beralasan bahwa orang-orang di sini sangat sibuk, tidak punya waktu, di belahan dunia mana yang penduduknya tidak sibuk?
Tidak ada negeri manapun yang penduduknya tidak sibuk. Jika mereka punya waktu pun bukan untuk agama, melainkan untuk sukaria dan kesibukan duniawi, untuk TV, bukan untuk agama. Untuk itu, tugas kita dalam lingkungan seperti ini, bacalah buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah beliau sebanyak-banyaknya dan berulang-ulang, baik itu ketika sedang bekerja atau ketika duduk dimanapun, ketika minum chai, ketika chatting. Dalam bertablig, ketika orang yang ditabligi tengah menyampaikan sesuatu, panjatkanlah doa supaya apa-apa yang akan kita sampaikan tepat dan benar dan memberikan pengaruh baik kepada orang itu. Sampaikanlah 2, 3, 4 kalimat, semoga betul-betul menyentuh hatinya. Terkadang kita meminta orang yang kita tabligi untuk membaca buku kita, padahal kita sendiri enggan membaca buku kita sendiri. Coba lihat toko buku kita. Berapa buku yang telah kita beli darinya? Gudang kita dipenuhi buku-buku. Silahkan cek sendiri daftarnya. Buku apa saja yang telah diterbitkan dan berapa di antaranya yang telah kita baca. Buku yang kita sendiri enggan membacanya, bagaimana kita bisa berharap orang Gair Ahmadi akan membacanya? Buku yang kita sendiri tidak baca, lantas berharap orang lain akan baca, bagaimana mungkin? Satu hal lagi, kita harus memperhatikan sisi positif ketika bertablig. Sampaikan hal-hal yang tidak akan menyinggung perasaan orang yang sedang kita tabligi. Misalnya, jika kita sedang menabligi orang Kristen, lalu kita malah menjelaskan keburukan Bible kepadanya, apakah orang itu akan mau kembali lagi kepada kita? Terkadang kita malah merasa puas karena telah berhasil mempermalukan dia, sampai dia diam 1000 bahasa. Cara seperti itu bukanlah tabligh. Dengan bersikap seperti itu berarti kita telah membuat dia muak dengan jemaat. Untuk itu, jika ada yang datang kepada kita dan biasanya tidak banyak, dimanapun sama, apakah itu di Afrika, Asia, Rabuah, Pakistan, berapapun yang datang, biasakanlah untuk mendengarkan penjelasannya. Ada satu kekeliruan yang mendasar pada para da'i kita. Masih ada yang beranggapan bahwa tabligh itu adalah berbicara, sehingga dia enggan mendengarkan penjelasan orang yang ditabligi. Akibatnya ketika ada kesempatan bertabligh, langsung saja dihujani dengan dalil-dalil yang ada di benaknya. Dia tidak berpikir terlebih dulu apakah dalil tersebut perlu disampaikan atau tidak. Apa keyakinan yang dipegang oleh lawan bicara kita? Almarhum Hadrat Sahib Zada Mirza Mubarak Ahmad, mantan wakil tafsir, pernah menceritakan suatu pengalaman tabligh. Suatu ketika ada orang barat yang bertamu ke tempat mubalik kita di Eropa. Pak mubalik kita langsung saja menyuguhi tamu dengan chai dan biskuit. Lalu mulailah menceramahi sang tamu dengan dalil-dalil Bible dan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan juga anak Tuhan. Sang tamu diam saja mendengarkan dan terus menikmati suguhan. Akhirnya Pak Mubalik menghentikan pemaparannya setelah berbicara 45 menit dan merasa lelah. Sang tamu terus menikmati suguhan biskuit dan cahayanya. Pak Mubalik berpikir, kenapa tamu ini tidak bertanya apa-apa? Akhirnya ditanyalah, karena sudah merasa lelah berbicara. Apa pendapat Tuhan? Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Sang tamu menjawab bahwa memang Yesus bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Pak Mubalik terheran-heran. Kenapa tanpa ada pertanyaan, si tamu langsung sependapat dengan keyakinan kita bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan juga anak Tuhan? Pak Mubalik bertanya, sebenarnya apa agama Tuhan? Dia menjawab bahwa agama saya Yahudi. Pak Mubalik terkejut dan berpikir, pantesan sependapat, karena orang Yahudi ini jangan-jangan meyakini Yesus sebagai Tuhan, sebagai orang baik pun tidak. Dia berpikir, sudah capek-capek menerangkan panjang lebar, ternyata salah sasaran. Pak Mubalik bertanya, kenapa Anda tidak bilang dari tadi bahwa Anda adalah Yahudi? Yahudi itu menjawab, tadi Anda kan tidak menanyakan identitas saya terlebih dahulu. Dari